Ya, kita mulai pembahasannya. Jadi kelas kita itu arahnya memang awalnya adalah untuk persiapan UMY, ya. Kemudian karena ada masalah COVID, kemudian UMY-nya kemudian apa namanya belum ada kepastian tesnya itu nanti apa namanya diadakannya seperti apa ya belum jelas. Maka dari IMC merubah apa namanya konsepnya nanti arahnya persiapan UTBK dan UTUL, ternyata UTBK-nya juga ternyata sainteknya dihilangkan gitu ya. Dan kabar terbaru UTUL juga kemungkinan besar nggak ada gitu ya. Maka ini apa namanya untuk sainteknya saya juga kurang paham nanti arahnya gimana. Tapi kalau dari IMC katanya cuma buat jaga-jaga. Siapa tahu ada teman-teman yang ikut ujian mandiri di tempat lain dan ternyata ada sainteknya di sana, jadi nggak ada salahnya apa namanya sainteknya masih diadakan meskipun ya memang sesuai dengan porsinya ya, cuman apa namanya sekali dalam sehari gitu ya, dibandingkan yang skolastik dan teman-temannya. Maka untuk hari ini ya kita belajar bab baru saja karena memang juga teman-teman basicnya pengen kedokteran, kesehatan ya, tidak ada ruginya sama sekali teman-teman belajar materi-materi seperti ini. Karena teman-teman pasti juga nanti akan apa namanya dapatkan ketika teman-teman udah mengenyam bangku kuliah. Nah, pada hari ini kita akan mengambil satu bab. Sebenarnya bab ini kalau di UMY ini langganan juga ya. Sering keluar konsepnya tentang sistem endokrin atau sistem hormon. Sebelum kita jawab soal ya, sebelum kita ke soalnya kita ini lihat dulu pendahuluannya materi. Jadi tentang sistem endokrin ya. Kata kunci endokrin itu di biologi ya, itu keluar di beberapa bab kata kunci endokrin. Pertama, kata kunci endokrin itu ada di konsep jaringan hewan ya atau jaringan manusia. Jadi kalau teman-teman belajar jaringan manusia itu ada 4 jenis jaringan dasar. Ada jaringan epitel ya. Cirinya biasanya adalah dia susunannya rapat, lawannya jaringan ikat. Ini bahasa Inggrisnya ini connective tissue, kalau bahasa Indonesianya jaringan ikat. Cirinya dia susunannya longgar. Jadi kalau teman-teman lihat ini selnya terpisah ya, terpisah-pisah satu sama lain sehingga nanti ada istilahnya matriks ekstraseluler, matriks di antara sel-selnya. Beda dengan epitel ini sel-selnya rapat banget, maka nggak ada ruang di antara sel gitu. Nah, kemudian tipe jaringan yang ketiga ada namanya jaringan otot ya. Saya kira ini jelas. Kemudian ada jaringan saraf atau nervous tissue. Maka 4 jenis jaringan dasar. Nah, ternyata konsep endokrin itu keluar di epitel. Epitel sendiri ini tipenya ya. Ini pembagiannya banyak banget. Kalau berdasarkan bentuknya, kalau teman-teman masih ingat ada istilah bentuk kubus, ada 3 bentuk dasar, ada pipih, kubus, sama silindris atau batang. Berdasarkan susunannya ada yang sederhana, ada yang kompleks, selapis atau berlapis. Nah, kata endokrin itu muncul pembagian epitel berdasarkan fungsinya. Jadi, epitel berdasarkan fungsi dasarnya itu ada beberapa sebenarnya, tapi fungsi dasarnya ada 2. Pertama ada epitel penutup, ya fungsinya buat menutup. Misalnya ada teman-teman punya organ jantung, ya, maka yang membungkus paling luar dari jantung itu pasti berupa jaringan epitel. Begitu juga tubuh kita secara umum itu ditutup oleh kulit, di mana kulit itu berupa jaringan epitel yang bagian paling luarnya. Maka itu fungsi penutup dia untuk proteksi atau perlindungan. Nah, fungsi basic yang kedua ada namanya epitel plunger.
Sesuai namanya, epitel kelenjar itu adalah epitel yang fungsinya untuk mensekresikan zat. Jadi kelenjar itu identik dengan kata sekresi. Ya, kita pernah pelajari ini konsepnya di apa namanya? Di sistem ekskresi. Kalau sekresi itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan. Ya. Maka kelenjar apa namanya? Epitel kelenjar ya yang mensekresikan zat ini kemudian terbagi menjadi dua. Ada istilah eksokrin dan ada endokrin. Konsepnya gimana? Yang kelenjar endokrin yaitu jenis kelenjar di mana senyawa yang disekresikan atau dilepaskan atau dia hasilkan kemudian dia keluarin itu pasti berupa hormon. Yang nggak ada yang lain selain hormon itu. Maka kalau apa namanya? Kalau misalnya ada organ namanya kelenjar tiroid yang ada di sini di daerah leher, karena dia menghasilkan tiroksin, di mana tiroksin itu hormon, ya, maka kelenjar tiroid itu adalah kelenjar endokrin, bukan kelenjar eksokrin. Kenapa? Karena senyawa yang disekresikannya tadi berupa hormon. Ya, tiroksin itu berupa hormon. Kebalikannya, kalau eksokrin, senyawa yang dikeluarin, disekresikan, ya, adalah senyawa-senyawa selain hormon. Pokoknya apa aja yang dihasilkan selain hormon, maka yang menghasilkannya itu kita sebut kelenjar eksokrin. Misalnya enzim, ya, kelenjar saliva, kelenjar ludah yang ada di rongga mulut atau di mulut itu adalah kelenjar eksokrin. Kenapa? Karena senyawa yang dihasilkan itu bukan hormon, tapi enzim. Begitu juga kelenjar keringat dan minyak yang ada di bawah kulit, karena dia menghasilkan senyawa bukan hormon, yaitu keringat dan minyak, maka kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu bukan kelenjar endokrin, tapi kelenjar eksokrin. Ya, ini juga ada hati menghasilkan cairan empedu, karena cairan empedu itu tidak mengandung hormon, bukan berupa hormon, maka hati itu teman-teman bukan kelenjar endokrin, tapi dia kelenjar eksokrin. Itu perbedaan pertama dari sisi zat atau substansi yang dihasilkannya. Perbedaan mendasar kedua dari endokrin dan eksokrin, kalau eksokrin, ya, ketika dia melepaskan zat, zat itu mau kemana sih? Nah, gitu. Zat itu dilepasin mau kemana gitu. Nah, ketika dia mau dilepasin ke suatu tempat, maka senyawa yang disekresikan oleh eksokrin itu melalui pembuluh sendiri. Ini ada kata dia punya pembuluh sendiri. Ya, contohnya gimana? Misalnya teman-teman punya hati, ini ada hati gitu ya. Nanti hati teman-teman itu menghasilkan apa namanya? Cairan empedu, ya. Cairan empedu yang kemudian nanti dia akan dibawa ke ini usus ini lambung, ini maksudnya lambung, ya. Ini lambung. Ini duodenum dari usus halus. Ini duodenum ini usus 12 jari ya. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum ya. Bahasa Indonesianya ini 12 jari. Maka nanti hati teman-teman itu melepaskan cairan empedu. Cairan empedunya mau kemana? Ternyata mau ke duodenum, ke usus halus. Karena cairan empedu berperan untuk perombakan makanan di duodenum. Ya. Maka nanti karena dia berupa kelenjar eksokrin, maka dia punya saluran sendiri dari hati. Itu ada pembuluh yang membawanya menuju ke duodenum sini. Ya. Ada pembuluh membawanya ke sana. Meskipun nanti di sini biasanya disimpan sementara di namanya kantung empedu. Nah, ada kantung empedunya di sini. Maka konsepnya hati itu adalah masuk kelenjar eksokrin. Kenapa? Karena dia punya saluran sendiri untuk membawa cairan empedunya. Disebut saluran empedu juga. Ya. Berbeda dengan kelenjar eksokrin, kalau kelenjar endokrin itu nggak punya saluran sendiri.
Lah gimana dong hormon itu dibawa ke tempat dia mau bekerja? Jawabannya dia menumpang di pembuluh darah, ya. Ini hormon dibawa ke organ target istilahnya, itu melalui pembuluh darah. Maka berdasarkan gambaran ini tadi teman-teman, kita udah temukan kata kuncinya. Endokrin itu adalah salah satu jenis kelenjar, ya, dari dua tipe kelenjar, di mana dia berupa jaringan epitel, bukan jaringan ikat, bukan otot maupun saraf. Nah, gitu. Kemudian konsepnya, ini ada kata di pengantar ini, namanya aja sistem, kan judulnya adalah sistem endokrin. Judulnya adalah sistem endokrin, ya. Maka sesuai namanya, sistem artinya tersusun atas banyak organ-organ. Ya, misalnya sistem pencernaan, maka organnya banyak dari mulut sampai dengan anus gitu. Nah, kalau sistem endokrin organnya apa aja gitu. Organnya apa aja? Maka sistem endokrin itu ada organ-organnya yang berupa kelenjar-kelenjar endokrin. Ya, sesuai namanya. Sistem endokrin dibangun oleh organ-organ atau kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin dan organ endokrin itu apa aja sih gitu ya? Pertanyaannya. Ini ada banyak sebenarnya. Ini apa namanya, hanya gambaran aja ya. Bahwasanya sistem endokrin itu teman-teman bagian dari sistem pengaturan tubuh ya. Jadi tubuh kita kan banyak sistem-sistem tuh, dari sistem pencernaan, ekskresi, respirasi, sirkulasi ya, imun dan seterusnya. Nah, ternyata agar sistem-sistem itu nggak tabrakan satu sama lain, agar mereka saling apa namanya, bisa bekerja sama dengan macet gimana Pak Radilan? Ya, kemudian teman-teman ya, kata kunci kedua untuk kata endokrin di biologi itu keluar juga di sistem regulasi, ya. Jadi karena sistem endokrin itu bagian dari sistem pengaturan tubuh, di mana sistem pengaturan tubuh atau sistem regulasi tubuh itu mencakup dua sistem sekaligus, ya. Jadi sistem regulasi ini ada dua, yaitu sistem saraf ini, kemudian sistem endokrin. Kedua-duanya saling bekerja sama, berkoordinasi untuk mengatur kerja dari tubuh kita, termasuk sistem-sistem yang lain. Ada banyak sekali perbedaan antara sistem endokrin dan eksokrin. Nah, saya mohon maaf ini saya belum sempat terjemahin. Ya. Intinya di antaranya adalah kalau sistem endokrin, jadi bayangin sistem endokrin dan sistem eksokrin ini kayak gubernur atau presiden gitu ya, mereka kepala negara gitu ya, karena mereka kan regulatornya, pengaturnya gitu. Maka ketika mereka mau mengatur apa namanya, mengatur bawahannya gitu, maka bayangin mereka kayak kirim surat ya, kirim surat atau kirim mandat gitu ya, agar bawahannya ngerjain sesuatu. Nah, bedanya apa? Kalau endokrin, suratnya itu dalam bentuk namanya hormon. Ya. Dia pakai hormon. Surat perintahnya dalam bentuk hormon gitu. Adapun kalau sistem saraf ya, itu dalam bentuk impuls. Ya, impuls ini semacam listrik ya. Ini listrik lemah ya. Jadi ada impuls di dalam sistem saraf atau sel saraf gitu. Kemudian selain itu juga dia pakai namanya zat kimia, namanya neurotransmitter. Nah gitu. Kemudian di antara perbedaan mendasar juga, kalau hormon dia itu agak lambat ininya prosesnya, ya. Dia agak lambat prosesnya atau reaksinya lambat ketika dia apa namanya, menyampaikan sesuatu gitu, bawahannya agak lelet gitu, nggak langsung kerja cepat ya, responnya itu agak lambat. Beda dengan sistem saraf ya, kerjanya cepat banget tuh sistem saraf.
Bayangin teman-teman pengen gerakin tangan, itu kan kerja dari saraf ya. Dari otak ke tangan ini, itu di bawah detik itu kita bisa gerakin tangan begitu saja, perintah gitu. Maka cepat banget dia responnya atau reaksinya kalau sistem saraf. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan mendasar yang lain sebenarnya, ya. Tapi kita nggak usah terlalu detail. Kemudian kita sekarang berada di organ-organ. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya sistem endokrin itu dibangun oleh organ-organ dan organ utamanya kalau di slide ini ada 10 ya. Jadi organ utamanya ada 10 di antaranya ya. Jadi di kepala ini ada 3 teman-teman. Jadi kalau di apa namanya, di kepala kita itu ada 3 organ yang berperan sebagai sistem endokrin. Ada namanya pertama hipotalamus. Ini hipotalamus ya. Hipotalamus itu kata kunci yang paling sering keluar kayaknya kalau dia kaitan sistem saraf ya. Nah, hipotalamus ini kalau di sistem saraf itu adalah pusat, kata kunci dia ya, pusat homeostasis tubuh. Dialah pusat utama pengaturan istilahnya homeostasis dari tubuh manusia ya atau hewan secara umum gitu. Jadi dari namanya home itu sama, stasis itu tetap ya. Jadi dia mengatur agar kondisi internal di dalam tubuh itu tetap. Misalnya suhu tubuh ya. Suhu tubuh orang manusia itu harus 37 derajat Celcius gitu ya. Ya, teman-teman kalau kemana-mana sekarang itu ada apa namanya? Kita di tes apa itu? Tes suhu tubuh ya. Jadi normalnya itu 37. Ketika apa namanya? Suhu tubuh berubah ya. Ketika suhu tubuh berubah, misalnya teman-teman masuk ke ruangan ber-AC, masuk ke ruangan yang dingin atau mungkin teman-teman berjemur gitu, maka suhu tubuh jadi naik atau turun. Maka ketika terjadi perubahan, hipotalamus itu membaca dan segera kemudian apa namanya memerintahkan mekanisme agar suhu tubuh kembali menjadi 37 gitu ya. Nah, ada mekanismenya di situ tapi nanti dipelajari di bab yang lain cenderungnya. Ya, intinya ternyata hipotalamus selain sebagai bagian dari sistem saraf ya, selain sebagai pusat homeostasis ternyata dia bisa menghasilkan hormon juga, teman-teman. Banyak banget hormonnya, kalau mau pengen dijelasin nanti teman-teman kalau udah masuk dunia medis ya, udah kuliah nanti kedokteran itu akan belajar detail. Kalau di sini yang saya tuliskan di sini ada 5 hormonnya. Ya. Ini 5 hormonnya ada namanya GnRH, TRH, CRH dan ini ada istilah oksitosin dan ADH. Kalau ini nggak asing saya kira di telinga teman-teman, istilah oksitosin sama ADH. Kemudian di kepala kita selain hipotalamus ada juga namanya kelenjar pituitari. Nah, ini ada namanya pituitary gland ya. Nah, ini yang kedua nih. Ya, dia menghasilkan banyak banget hormon juga nih. Ini yang paling banyak hormonnya FSH, LH, TSH, ACTH, GH, prolaktin. Nanti kita lihat pembahasannya. Kemudian ada namanya kelenjar pineal. Ya, jadi di kepala kita ini ada kurang lebih 3 kelenjar ya. Ini maksudnya di kepala nih. Ada 3 kelenjar. Kemudian di leher, jadi di kepala 3, di leher 1 nih, di leher 2, maaf. Di leher ini ada 2, yaitu kelenjar tiroid. Teman-teman kenal dengan istilah kelenjar gondok. Ya. Teman-teman kenal dengan istilah kelenjar gondok. Kemudian yang keempat paratiroid, kelenjar anak gondok. Nah, ini menghasilkan satu hormon sesuai namanya paratormon. Kemudian di dada kita ada 1 nih teman-teman. Namanya timus. Ini kelenjar keempat.
namanya thymus, ya. Kemudian di daerah perut ada 2, ya. Di daerah perut ini ada 2. Yang pertama namanya pankreas, kelenjar kelima artinya, ya. Ini yang paling sering keluar soalnya juga, yaitu tentang insulin, ya. Dia menghasilkan 2 hormon, insulin dan glukagon. Nanti kita bahas ya seperti apa mekanisme dan fungsinya. Kemudian yang keenam, ya, masih di daerah perut, persis di atas ginjal, kelenjar keenam, ya, namanya kelenjar adrenal, ya, kelenjar anak ginjal bahasa Indonesianya. Dia menghasilkan 4 hormon utama, ya. Kemudian, oh udah berapa nih? 3, 4, oh sorry ini salah salah angka ini, kurang gitu ya. Ini misalnya 5 ya. 6, ini artinya 7 ya. 7. Kemudian yang ke-8 itu ada 2 gonad ya, kelenjar gonad ya. Gonad itu mencakup kelenjar kelamin pada laki-laki, testis menghasilkan hormon testosteron ya. Kemudian ovarium pada perempuan menghasilkan 2 hormon estrogen dan progesteron. Nah, kita bahas ringkas yang penting-penting saja ya. Kelenjar apa yang potensial keluar di ujian biasanya. Nah, ini tadi cuma gambaran aja teman-teman, bagaimana sih hormon itu dibuat ya, dibuat, disintesis gitu. Bayangin tadi ada 9 kelenjar di daerah kepala tadi ada 3 ya, di leher 2, kemudian di dada 1, di perut 2, kemudian di kelamin ada 2 macam ya. Intinya tadi semua kelenjar itu ya, itu berisi sel-sel. Jadi semua kelenjar-kelenjar ini atau organ-organ itu ada sel-sel yang mensekresikan hormon gitu ya. Maka nanti ini selnya berada di organ itu tadi, misalnya di hipotalamus atau mungkin di tiroid atau di kelenjar lain ada sel-sel yang mensekresikan itu. Kemudian setelah disekresikan ya, hormon itu ternyata dilepaskan ke darah. Ya, ini ke darah. Terus oleh darah dibawa menuju ke seluruh tubuh nih teman-teman. Ya, ini hormonnya nih dibawa segera ke seluruh tubuh. Ya. Dan ternyata hormon itu hanya bekerja di organ targetnya saja. Iya, jadi dia hanya bekerja di organ targetnya saja gitu. Ini ada istilah sel target atau boleh kata kuncinya organ target. Nah, gitu. Jadi konsep ini penting untuk teman-teman paham. Bayangin gini, misalnya ya, ambil contoh satu, pituitary gland ini, ya. Ini diantaranya teman-teman, dia melepaskan satu hormon namanya prolaktin. Ya, prolaktin nih. Prolaktin itu adalah hormon yang memicu sintesis air susu atau ASI. Ya. Jadi dia dihasilkan oleh pituitary anterior, letaknya di kepala kita nih, ya, persis di bawah otak besar sana, ada namanya pituitary anterior, ya. Kemudian nanti oleh darah, namanya ke darah, darah itu kemana aja, gitu. Maka prolaktin itu kemana aja, sampai ke kaki, ya, kemudian ke dada, ke perut, ya, ke semua bagian tubuh kita, termasuk ke tangan. Ya. Maka termasuk teman-teman semua hormon prolaktin itu ke sana juga semuanya. Nah, gitu. Ke kaki kita juga, ke sel-sel kaki dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Prolaktin itu hanya bekerja di organ targetnya. Nah, gitu. Jadi teman-teman pernah belajar konsep ada namanya di sel itu ada istilah glikoprotein dan glikolipid ya di permukaan membran yang berperan ada istilah sebagai antigen ya, reseptor dan seterusnya. Jadi organ-organ tubuh kita ya, sel-selnya itu misalnya ada kata sel target ini, itu ada istilah reseptor di sini ya.
Ini reseptor penerima gitu ya. Jadi reseptor ini khusus menangkap sinyal dari senyawa-senyawa tertentu gitu. Maka misalnya ini hormon prolaktin, maka reseptor untuk hormon prolaktin itu hanya ada di organ kelenjar susu gitu ya. Karena organ targetnya kelenjar susu. Maka reseptor penerima ini hanya ada di permukaan membran dari sel-sel kelenjar susu dari perempuan. Laki-laki juga enggak. Enggak mungkin laki-laki menghasilkan ASI gitu ya. Maka nanti apa namanya, di permukaan tubuh kita atau sel-sel tubuh kita itu ada reseptor-reseptor khusus ya untuk senyawa-senyawa tertentu gitu. Termasuk yang pernah kita bahas misalnya virus corona gitu ya. Kenapa bisa virus corona menyerang manusia? Ya alasannya karena kita punya reseptor dari virus corona. Iya. Kenapa ketika virus corona masuk ke tubuh manusia, dia nggak menyerang ginjal, dia bukan menyerang kaki, dia nggak menyerang otak, ya, dia nggak menyerang kaki atau organ yang lain, dia menyerangnya siapa? Menyerangnya adalah saluran pernapasan. Kenapa? Karena yang mengekspresikan atau memiliki reseptor khusus virus tersebut, itu hanyalah jaringan epitel yang ada di saluran pernafasan gitu ya. Maka nanti teman-teman ya setiap permukaan sel tubuh kita mungkin punya reseptor-reseptor sendiri-sendiri yang khusus spesifik untuk senyawa atau untuk molekul tertentu gitu ya. Maka nanti hanya bekerja istilahnya di organ target atau sel target. Maka itu kata kuncinya. Hormon ada apa? Ada 4 kata kunci ya. Pertama ada istilah kelenjar gitu kan. Ada istilah kelenjar. Terus nanti kenapa namanya kelenjar? Maksudnya kelenjar endokrin ya. Tugasnya ngapain? Ya melepaskan hormon gitu kan. Lah hormonnya kenapa hormonnya dilepasinnya ke darah. Terus dibawa oleh darah dan hanya bekerja di siapa? Hanya bekerja di organ target sendiri-sendiri. Maka setiap hormon jumlahnya ada 25 kalau di slide tadi ya. Itu punya organ target berbeda-beda gitu atau sel target yang berbeda-beda. Nah, ini pernah juga keluar di soal ya. Terakhir untuk mungkin ininya pengantarnya. Hormon itu apa sih, teman-teman? Hormon itu lemak, karbohidrat, atau dia lebih mirip DNA atau kayak gimana sih strukturnya hormon itu? Ya. Hormon itu kayak gimana dia? Apakah dia kayak gas, dia cairan, dia padat atau kayak gimana gitu? Itu hormon itu kayak gimana? Itu senyawa apa gitu lah kurang lebih pertanyaannya. Maka ternyata hormon teman-teman itu ada 4 kelompok atau ada 4 kelas. Di mana 4 kelas ini dikelompokin lagi menjadi 2 ya. Pertama ada hormon yang bahan dasarnya berupa asam amino atau berbasis istilahnya asam amino. Batu batanya ya. Jadi batu batanya berupa apa? Asam amino. Ini kelompok yang pertama. Maka karena dia bahan bakunya atau bahan dasarnya berupa asam amino, di mana asam amino itu larut air, maka hormon-hormon yang masuk kelompok ini pasti dia bersifat polar, ya. Pasti larut air juga, nggak larut lipid atau lemak, ya. Ternyata dari kelompok ini teman-teman, ada 3 macam kelompok hormon lagi ya. Ada namanya hormon amina. Sesuai namanya, amina ini turunan dari asam amino ya. Jadi kan asam amino itu ada 20 macam. Ya, asam amino ada 20 macam ya, asam amino A, B, C, D, E dan seterusnya. Gitu.
Jadi ini ada 20 macam gitu asam amino. Nah, bayangin dari 20 macam asam amino ini ya, ada 1 atau 2 dari mereka yang kemudian dimodifikasi, dirubah dikit gitu ya, secara kimiawi sorry ini susah nulisnya. Ini dimodifikasi, dirubah gitu ya. Entah ditambahin gugus apa gitu ya. Terus nanti ketika dimodifikasi berubah dia jadi hormon, namanya hormon amina gitu. Jadi hanya satu asam amino gitu. Satu asam amino dimodifikasi berubah jadi hormon, kita sebut dia kelompok hormon amina. Contohnya apa? Contohnya di sini kalau di slide hormon norepinefrin ya. Hormon norepinefrin boleh juga sepertinya nih hormon noradrenalin ya. Maka contohnya mungkin ini adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin ya, menyebabkan meningkatnya adrenalin seseorang, bikin marah, stres, dan seterusnya. Nah, itu contoh hormon yang istilahnya hormon amina ya. Kemudian ada istilahnya hormon peptida ya. Kalau hormon amina hanya terdiri atas satu asam amino, kalau peptida itu rantai panjang dari banyak asam amino ini. Ya, bisa sampai ratusan asam amino gitu. Jadi dia lebih kompleks atau lebih besar dibandingkan hormon amina itu. Ya, istilahnya hormon peptida. Contoh hormon peptida di sini adalah hormon oksitosin ya. Ia memicu kontraksi. Nanti kalau teman-teman nanti udah nikah gitu ya, hamil, kemudian ketika akan melahirkan, itu ada hormon yang memicu teman-teman untuk berkontraksi rahimnya ketika pengen melahirkan, namanya oksitosin. Nah, dia adalah hormon peptida nih jenisnya.